di sini saya izin pembukaan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi tentang teori bentuk negara, bentuk pemerintahan, fungsi legislatif dan eksekutif, serta konsep trias politika sebagai pilar negara hukum modern. Oke, dan saya mulai dulu dengan bagian bentuk negara. Tapi sebelum kita masuk ke bagian bentuk negara, alangkah lebih baiknya kita perkenalan masing-masing dimulai dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Zidan Zen dengan 3 digit terakhir 378. Perkenalkan, nama saya Vena Zaskia dengan NIM terakhir 276. Perkenalkan, saya Dior Segen dengan 3 digit terakhir 268. Perkenalkan, nama saya Nasarin bin Hartma Muaya dengan 3 digit terakhir 328. Oke, secara umum ada 2 bentuk utama negara. Pertama, negara kesatuan, yaitu negara dengan satu pemerintah pusat yang berdaulat. Contohnya Indonesia. Kedua, negara serikat yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan otonomi luas. Contohnya Amerika Serikat. Selain itu, ada bentuk lain seperti konfederasi, yaitu persekutuan longgar antar negara berdaulat. Misalnya Uni Eropa, dan di masa kolonialisme kita mengenal bentuk koloni, protektorat, dan dominion. Nah, dari sini kita bisa lihat teman-teman, bentuk negara penentukan adalah tempat terpusat atau tersebar. Menarik sekali jika kalau negara kesatuan semua keputusan strategis ada di pusat. Sementara kalau federasi negara bagian lebih bebas mengatur diri sendiri. Saya akan melanjutkan dengan bentuk pemerintahan. Kalau kita berbicara tentang bentuk pemerintahan, ada klasifikasi klasik dari Plato dan Aristoteles. Monarki dipimpin satu orang demi kepentingan umum, tapi bisa menyimpang menjadi tirani. Aristokrasi dipimpin sekelompok elit, bisa menyimpang jadi oligarki. Politeai dipimpin banyak orang yang kalau menyimpang bisa jadi demokrasi anarkis. Namun dalam konteks modern, demokratis justru dipandang positif. Selain itu, ada sistem pemerintahan modern, parlementer seperti Inggris, presidensial seperti Indonesia, dan campuran seperti Prancis. Ada juga golongan lain, misalnya berdasarkan cara kepala negara dipilih, jumlah partai politik, dan sistem hukumnya. Betul, dan bentuk pemerintahan itu nanti sangat mempengaruhi peran lembaga negara. Karena dalam sistem presidensial, misalnya legislatif dan eksekutif, punya fungsi yang jelas dan berbeda. Saya jelaskan ya. Fungsi legislatif dan eksekutif. Lembaga legislatif, misalnya DPR di Indonesia, punya 4 fungsi utama. Membuat undang-undang, menyusun dan mengawasi anggaran, mengawasi jalannya pemerintahan, dan mewakili aspirasi rakyat. Sementara itu, lembaga eksekutif yaitu presiden bertugas melaksanakan undang-undang, membuat kebijakan publik, mengatur administrasi, mengurus hubungan luar negeri, dan menjaga keamanan. Jadi perbedaan utamanya adalah legislatif membuat aturan, sementara eksekutif melaksanakan aturan. Tapi keduanya harus seimbang supaya pemerintahan tidak tumpang tindih. Ya, benar sekali. Keseimbangan ini tidak bisa dilepaskan dari konsep trias politika. Nah, saya akan lanjutkan di bagian terakhir. Trias politika beserta kesimpulannya. Trias politika yang dicetuskan Montequieu memisahkan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya jelas, yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam menciptakan check and balance. Di Indonesia sendiri, pemisahan ini tampak pada DPR sebagai legislatif, Presiden sebagai eksekutif, dan Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi sebagai yudikatif. Kalau kita simpulkan diskusi hari ini, bentuk negara bisa kesatuan atau serikat. Bentuk pemerintahan bisa monarki, aristokrasi, politia dalam konteks modern, yaitu presidensial, parlementer, serta campuran. Legislatif dan eksekutif punya fungsi berbeda, tapi saling melengkapi. Dan akhirnya, trias politika menjadi dasar penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dalam demokrasi.
Oke, jadi intinya teori-teori ini bukan sekadar konsep, tapi juga menjadi kerangka nyata bagaimana sebuah negara dijalankan. Itulah pentingnya memahami bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan peran trias politika.